Gangguan Anna. Suara pekikan terdengar bersama dengan bunyi kaca pecah yang ternyata Anna melempar cermin di depannya dengan sebuah botol parfum hingga beling tajam dan mengkilap berceceran di atas lantai. Dia mengukik histeris menjerit layaknya orang yang baru kehilangan orang yang dicintai. Tepat di hadapan Anna terdapat sebuah koran yang membuat berita terhangat hari ini. Pewaris keluarga terkaya di Hamburg, Andrea Saka Harrison melamar kekasihnya di kapal pesiar mewah. Hal itu yang membuat Anna marah besar. Dia tidak ingin percaya hal itu. Tapi melihat Saka melamar Stella di atas kapal pesiar membuat hatinya remuk. Dia benar-benar marah. Dia sangat benci karena seharusnya dialah yang berada di sana, bukan wanita lain, apalagi Stella. Brengsek, sialan kau Stella. Anna kembali menjerit, melemparkan semua benda yang ada di sekitarnya. Bahkan kamar mewah yang merupakan kamar utama di mansion keluarga Harrison kini sudah berubah menjadi kapal pecah. Aku tidak terima ini. Aku tidak terima. Dia kembali mengekik persis seperti orang kesetanan. Dia benci melihat gambar di koran bagaimana Saka melamar wanita itu dengan romantisnya. Anna menangis histeris. Dia seperti orang gila yang hilang kewarasan. Roland bangkrut dan jatuh miskin. Lalu sekarang dia harus melihat Saka melamar Stella. Aku tidak terima. Dia menarik rambutnya sendiri, menumpahkan semua kekesalan dengan cara melukai dirinya. Dia benar-benar menyesal karena sudah lebih memilih Roland daripada Saka. Dia tidak tahu jika pewaris semua kekayaan keluarga Harrison adalah Saka. Dia tidak tahu jika Roland hanyalah menumpang popularitas. Pria itu orang asing yang menjadi suami ibu Saka. Cukup lama Anna meraung dan menangis hingga akhirnya dia berhenti dengan wajah yang muram. Matanya bengkak dan sembab hidung runcing milik wanita itu tampak memerah. Namun meski begitu, sorot mata tanda kebencian itu tidak pernah hilang. Seolah ingin melenyapkan orang-orang yang sudah merebut kebahagiaannya. Stella, geramnya dengan rahang yang mengatup rapat. Aku tidak akan biarkanmu bahagia bersama Saka. Tidak akan, pekiknya dengan penuh amarah. Dia benar-benar marah dan benci pada wanita bernama Stella itu. Saka hanya milikku. Aku adalah cinta pertamanya dan hanya aku yang berhak memiliki dia. Anna mengepalkan tangannya dengan erat, seolah sedang merencanakan sesuatu dalam kepalanya. Lihat saja apa yang akan kulakukan, ucapnya dengan genggaman tertahan. Dia benar-benar tidak akan mengikhlaskan Saka untuk Stella, karena menurutnya pria itu hanya milik Anna seorang. Jika Anna sedang dihantui kemarahan dan dendam berbeda dengan Stella, hari ini dia terlihat sangat bahagia. Kemarin, Saka melamarnya di atas kapal pesiar. Tadinya dia berpikir jika apa yang terjadi hari kemarin adalah sebuah mimpi. Tapi ternyata mimpi itu benar-benar menjadi sebuah kenyataan dalam hidupnya. Apalagi pagi itu dia melihat sebuah koran dan terpapang wajahnya dan Saka di sana. Saya yakin seluruh wanita pasti akan sangat iri pada Nona, ucap Luna saat mendapati Stella sedang memandangi koran. Wanita itu bahkan terlihat sangat syok. Dia tidak percaya jika dirinya berada di dalam sebuah koran dengan pemberitaan paling hangat hari ini. Apa ini benar-benar aku? Tanya Stella yang masih tidak percaya jika dirinya menjadi pusat pembicaraan orang-orang di Hamburg. Tentu saja Nona. Setelah semua orang mengenali Anda, saya yakin Nona tidak akan bisa hidup dengan tenang. Stella melipat korannya lalu menatap Luna. Bagaimana bisa dia tidak akan hidup dengan tenang? Kenapa? Anda akan menjadi pusat perhatian orang-orang Nona, dan akan banyak sekali wanita yang iri padamu. Jadi berhati-hatilah. Stella mendesah pasrah. Dia sudah membayangkan bagaimana nanti dia akan hidup dalam bayang-bayang seperti yang dikatakan Luna. Sudahlah, aku tidak ingin memikirkan hal itu, ucap Stella pada akhirnya. Dia berdiri dan kembali menatap Luna yang tampak berbeda dari kemarin. Biasanya gadis ini selalu cerewet, tapi kali ini dia terlihat lebih tenang, lebih banyak diam, dan hanya menampilkan senyum kecil saja. Tolong temani aku menemui ibu ya. Tadi aku sudah minta izin pada Saka. Setelah menurunkan kening ketika dia melihat Luna menganggukkan kepala. Biasanya Luna akan bertanya banyak hal, tapi ya sudahlah, mungkin Bran sudah menegurnya kemarin. Walau sebenarnya Stella lebih menyukai Luna yang biasanya. Setelah selesai berkemas, Stella dan Luna berangkat menuju rumah sakit. Sebelumnya Saka sudah memberikan sebuah kunci mobil untuk Luna sebagai kendaraan mereka jika Stella ingin pergi keluar. Dan sekarang keduanya tiba di rumah sakit. Stella sudah tidak sabar ingin menceritakan semuanya pada ibu. Stella membuka ruang rawat Mary. Dan ketika melihat ibunya sedang duduk di berangkar sambil membaca buku, dia tersenyum. Ibu, panggilnya dengan kegirangan, lalu segera berlari menuju Mary. Menyadari kehadiran putrinya di sana, Mary langsung menutup bukunya. Dia melepaskan kacamata dan menyambut kedatangan Stella. Ibu, bagaimana kabarmu? Sudah membaik? Tanya Stella di tengah-tengah pelukan mereka. Lalu muncullah Luna dari arah belakang. Sudah jauh lebih baik. Bagaimana kabarmu, Stella?
Mary mengurai pelukan mereka lalu mengusap rambut Stella dengan lembut. Astaga, sudah sangat lama dia tidak pernah melihat Stella tersenyum sebahagia ini. Dan sekarang dia jauh lebih cantik lagi. Dulu wajah Stella sangat lesu, meski dia selalu menunjukkan semangat, tapi ekspresinya benar-benar tidak dapat berbohong. Bagaimana tidak, dia harus menanggung hidup mereka berdua, juga pengobatannya tidak murah. Tapi sekarang, Stella benar-benar jauh berbeda. Aku baik, Bu, jawabnya dengan cepat. Karena terlalu bahagia, dia bahkan tidak tahu harus mulai pembicaraan mereka dari mana. Dia siapa? Tunjuk Mary ke arah belakang, karena merasa asing dengan gadis yang belum pernah dia lihat. Aku lupa. Kenalkan, dia Luna, Bu. Saka yang menyuruhnya untuk menjagaku, ucapnya dengan penuh rasa bangga. Mary menganggukkan kepala. Dia tersenyum manis ketika Luna sedikit mengunggukkan tubuhnya. Ternyata semua yang bekerja dengan Tuan Saka itu sangat patuh. Bu, panggil Stella. Dia menggenggam tangan Mary karena sudah tidak sabar untuk menceritakan apa yang dia alami saat ini. Seolah paham, Mary tersenyum kecil. Tiba-tiba pandangannya justru tertuju pada sebuah cincin indah yang melingkar di jari manis putrinya itu. Bagaimana acaramu kemarin? Apa berjalan dengan lancar? Mendengar pertanyaan sang ibu, Stella mengerutkan keningnya. Dia menatap Mary dengan penuh kebingungan. Dari mana ibu mengetahui hal itu? Ibu tahu dari mana? Mary tertawa kecil. Dia menepuk punggung tangan Stella dengan pelan. Sebelum melamar kamu, Tuan Saka sudah lebih dulu minta izin pada ibu, ucapnya dengan cepat. Stella tercengang. Jadi semuanya sudah diatur. Bahkan Saka sudah minta izin pada Mary dan tidak memberitahunya. Kenapa ibu tidak memberitahuku? Tanya Stella yang sudah terlihat kesal. Namun dia kembali tersenyum saat menyadari tawa kecil dari Mary. Itu sebuah surprise, ucapnya, dan detik kemudian Stella merengek lalu kembali memeluk Mary. Astaga, sudah sangat lama mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini. Sudah sangat lama senyum cerah dari bibir ibu hilang. Dan sekarang benar-benar sudah kembali. Stella berharap semoga keberuntungan ini tidak segera berlalu dari hidup mereka. Setelah selesai menjenguk ibu, Stella memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang tidak henti-hentinya Stella mengumbar senyum lebar. Entah bagaimana caranya untuk menggambarkan kebahagiaannya sekarang. Namun dia kembali teringat pada pesan ibu. Boleh bahagia, tapi jangan berlebihan. Karena yang berlebihan itu terkadang membawa sebuah musibah. Stella paham apa maksud ibu, dan sekarang dia benar-benar harus bisa mengendalikan dirinya. Kita langsung pulang, Nona? Tanya Luna ketika dia sedang asyik menyetir. Stella yang terdiam mendadak tersentak kaget. Lalu dia menganggukkan kepala dengan cepat. Iya, aku ingin memasak makan malam untuk Saka. Baik. Stella mendesah pelan. Dia ingin Luna yang berisik dan asik, bukan Luna misterius seperti ini. Luna, ya Nona? Kenapa kamu berubah? Maksud Nona? Iya, aku lebih menyukai Luna yang cerewet dan heboh. Mendengar ucapan itu, Luna tertawa kecil. Pekerjaan yang menuntut, Nona. Stella bercak kesal. Aku tahu, tapi kalau sedang tidak ada Saka dan Brans, bersikaplah biasa saja. Aku bakal tidak suka jika kamu terus diam. Tapi nanti Paman Brans akan... Astaga! Bruak! Luna! Stella menjerit ketika menyadari mobil mereka menabrak trotoar jalan. Dan Luna langsung menghentikan mobilnya. Maaf Nona, Anda baik saja? Tanya Luna yang mendadak panik. Dia menoleh ke belakang dan mendapati wajah pucat Stella. Sial, jika Saka dan Brans mengetahui hal itu, maka dia akan benar-benar lenyap. Aku baik-baik saja. Ada apa? Wajah Luna mendadak berubah ketika dia melihat seorang wanita yang menyerempet mobil mereka tadi datang mendekat. Ada orang usil, Nona. Tunggu di sini sebentar, ucapnya lalu melepaskan sabuk pengaman dan pergi menghampiri wanita itu. Stella menoleh ke belakang dan dia benar-benar syok menyadari siapa yang mengganggu mereka. Anna, gumamnya dengan panik. Apa yang dia inginkan? All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.